Dari mana barangnya itu harus menuju Singapura. Untuk kawasan Indonesia yang begini luas, ini tergantung kepada Singapura. Jadi barang dari Australia mau ke Manado kampung saya tuh harus ke Singapura dulu. Dari Amerika, dari Jepang tidak bisa drop Singapura haport. Baru dari sana feeder kemana-mana. Seandainya Indonesia punya 2 haport, satu timur, satu barat, dan ada perencanaan, satu di Sabang, satu di Batam, satu di Sorong, satu di Bitung. Cuma rencana tinggal rencana. Perencanaan sektoral, tidak integratif. Itu dia. Nah, kemudian kita bicara infrastruktur. Untuk yang pertama, kepentingan di laut, kepentingan arti nafkah, infrastruktur untuk perhubungan laut, dan sekaligus infrastruktur untuk medium pertahanan. Kita tidak bisa merancang, oh tahun ini kita, tidak, harus multi-years plan, harus begitu. Dan itu yang Pak Slamet bilang, kok Pak Rifki juga bilang, kok rasanya. Jadi memang pengembangan sektor ini perlunya long term visionary thinking dan multi years itu sangat perlu. Karena sebenarnya kita bisa bikin hitung-hitungan kalkulasi ekonomi makro kan. Oke, kalau kita punya kerugian di laut 1 tahun itu sekian juta dolar, maka kita bisa melakukan peningkatan pengamanan itu dengan investasi sekian juta dolar pada sektor pengamanan, tapi pada satu sisi juga disupport dengan pengembangan industri sektor itu, maka biaya yang dikeluarkan itu akan kembali. Nah, itu hitungan-hitungan ekonomi makronya sebenarnya tidak susah. Cost and benefit. Cost and benefit analysis itu tidak mudah. Tidak susah. Ya. Tapi kenapa persoalannya kan kenapa pemerintah tidak mau mengarah ke sana? Itu kan persoalannya, Pak. Tapi masalah ini kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sehati Benahi Negeri. Kita lanjutkan perbincangan ini dan kita ke Pak Slamet Subianto. Pak Slamet, kalau kita bicara mengenai kelautan, sebenarnya blueprint kelautan yang ada di Indonesia ini seperti apa, Pak? Kalau saya boleh mengatakan bahwa sebenarnya kita harus duduk bersama untuk membuat blueprint yang betul-betul memberikan suatu aspek yang strategis untuk kepentingan bangsa ini. Selama ini kelihatannya kita masih sifatnya sektoral, melihat dari aspek kepentingan masing-masing, belum terintegrasi dengan baik. Nah, waktu saya kemarin menjadi kepala staf, saya mencoba untuk menjabarkan lanjut dalam suatu konsep yang lebih strategik, karena saya merasa berdosa lah ya, kalau kita sebagai bangsa, bahwa kekayaan yang ada di negeri ini tidak bisa kita jaga dengan benar dan baik gitu. Ya. Deklarasi Juanda dan diterimanya konsep negara kepulauan pada tahun 82 di Mutinggo B itu ya. Berarti kita mempunyai tambahan luas laut itu 5,8 juta kilometer persegi. Yang bisa diurai bahwa 3,1 itu merupakan laut Nusantara plus teritorialnya, ditambah dengan 2,7 untuk ZEE-nya sendiri. Ya. Nah, bicara masalah laut sendiri, tentunya kita sebagai warga bangsa harus bersyukur bahwa kita punya cadangan untuk hidup berbangsa dan bernegara itu sangat besar. Nah, bagaimana kita menjaganya itu? Nah, bertolak dari itulah, saya mencoba untuk mengembangkan suatu konsep bagaimana menjaga laut dari aspek lautnya. Karena Angkatan Laut kan dituntut bagaimana keutuhan wilayah di laut itu kan harus terjaga kan. Saya menawarkan suatu konsep Green Water Navy. Adalah suatu kekuatan yang bisa menangkal agresi, menghancurkan agresi, dan sekaligus menjadi backup pemerintah di dalam melaksanakan politik luar negerinya. Pada sisi lain untuk ke dalam sendiri mampu menjaga stabilitas di negeri ini sendiri. Oleh karena itu kan banyak pangkalan-pangkalan saya geser keluar sebenarnya, yang seperti ke depan, ke pinggiran-pinggiran. Seperti dulu pemikiran saya yang di Belawan itu kan udah nggak strategik ya, kita geser ke Lok Sumawi, kemudian kita bangun di Padang, kemudian dan rencana di Jogja, kemudian yang di Makassar kita geser ke Tarakan, kemudian yang Tanjung Pinang kita geser ke daerah Pontianak sana ya. Semuanya itu dalam upaya bagaimana
kita, Angkatan Laut ini bisa melakukan tugas dengan baik, sehingga kemungkinan kehilangan sumber daya yang diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan itu bisa kita jaga secara maksimal gitu. Sangat banyak ya, saya yakin bahwa kalau kita tangani dengan benar dan baik, negara kita makmur. Mungkin kita juga nggak punya hutang mungkin, gitu. Karena dari laut aja, kalau kita lihat seperti Jepang, itu 54% PDB-nya itu dari laut kan. Terus Cina itu berapa? 48. Sedangkan Korea sendiri mungkin 37%. Kalau itu dari hasil kita kecil sekali 4%. Padahal 3/4 dari wilayah kita adalah wilayah laut. Nah, iya. Dan mereka panjang Korea berapa? Panjang garis pantainya 32.000, Jepang 32.000. Kita 81.000 kilometer. Nah, tergantung pada kita sekarang. Kita ditantang, mampu nggak kita sebagai anak bangsa yang sudah tinggal meneruskan ini mampu meningkatkan, ya, meningkatkan kemungkinan memanfaatkan laut untuk kepentingan bangsa ini. Ya. Pak Bob, gimana menanggapi masalah itu, Pak? Ya. Kalau kita punya kekayaan, kita eksploitasi, kita perlu satu skill kan. Kedua, kita perlu teknologi. Ketiga, kita perlu modal. Ini yang disebut long term planning, tetapi harus integratif ya, Pak Rifki bilang. Iya, Pak. Oleh karena kita bicara potensi kita yang ada di laut itu, arti laut itu, ini Departemen 1 merancang begini, Departemen 1 merancang begini, sehingga ada satu bicara kelautan, satu bicara maritim. Padahal dua-dua ini di dalam archipelagic state. Jadi ketemu enggak ini, Bang? Oleh karena di dalam kita membangun sebagai negara maritim, kita bicara infrastruktur, itu harus hitung-hitungan. Cost and benefit analysis kita harus kuat. Kalau tidak kuat, ya nanti datang pemerintah ini, kita bangun ini, besok kita bangun ini. Saya ambil contoh, struktur transportasi laut. Pelabuhan kita ditata dengan baik atau bagaimana? Kalau kita lihat bahwa kita punya paradigma bahwa kita membangun sektor maritim, kelautan ini kita pacu, kita eksploitasi, yang Pak Slamet bilang, kita tidak akan ada utang kalau kita eksploitasi betul. Nah, kita mulai dengan satu, human resources, tersediakah? Kedua, infrastruktur. Ketiga, manajemennya. Keempat, yang penting, policy, national policy. Kita perlu 4 ini. Sesudah itu baru bicara operasional instrumen seperti apa. Untuk mendukung ini, eksploitasi, untuk pengamanan. Oleh karena kalau sampai di sini, ekosektoral masih sangat kuat. Ada departemen bilang tidak boleh merusak terumbu karang, ada departemen bilang boleh cabut. Jadi itu kita tidak jelas. Nah, ini sangat-sangat rawan oleh karena banyak orang mulai mengatur kita, mengatur Indonesia untuk mengelola laut kita karena dianggap jangan-jangan Indonesia tidak mampu mengelola kekayaan umat manusia, mankind heritage ini dengan betul. Jadi kita diberikan kekayaan begitu rupa, tapi kok kita tidak mengelola dengan standar yang betul. Kita mulai dapat tekanan di embargo, kemudian kita tidak berjual ini, kita dihalangi begini. Di satu pihak, saya katakan nanti bahwa globalisasi dan laut itu